Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan kemudian dikatakan juga bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kalau kita mengizinkan Dia menuntun hidup kita, mengatur hidup kita, dan kita dengan sukacita mengikuti tuntunannya, maka kita selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak
sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Lagu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Bahkan ini merupakan ayat sentral ya dalam kabar baik pemberitaan Injil, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup dalam bahasa aslinya itu adalah zoe ya, zoe. Z-O-E, dan Zoe itu adalah hidupnya Allah ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu God kind of life ya. Itu adalah hidupnya Allah sendiri. Nah, hidup yang kekal itu sendiri dimulai ketika kita percaya kepada Yesus, lalu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus membuat kita ini mengerti dan kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan Aba, Bapa. Lalu Roh Kudus mengajari kita, membimbing kita mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan itulah yang disebut hidup yang kekal ya. Di Yohanes 17 dikatakan hal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu ketika kita mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan Yesus ya. Itu hidup yang kekal, dan itu Roh Kudus yang bisa membuat hal itu. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, maka hidup kita ini sebenarnya mulai mengalirkan pujian dan penyembahan. Kita mengizinkan Dia menguasai hidup kita, maka kita selalu ingin untuk menyembah Dia. Itu sebabnya referen lagu ini, ku sembah kau, ku sembah kau. Nah, kali ini saya mau ajak kita baca 3 ayat dari Injil Yohanes. Walaupun tadi saya sudah singgung Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 17 ayat 3, tapi kita akan fokus di Yohanes 20 dan Yohanes 21. Ada 3 ayat di sini. Saya bacakan ya. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, ini artinya kitab Injil Yohanes ya. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, yang dalam bahasa aslinya Zoe, di dalam namanya. Lalu Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini sangat menarik ya, karena yang menulis ini Yohanes, dan Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dari 12 murid tersebut ya, ada 3 orang yang disebut ring 1 istilahnya ya, artinya yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan 3 orang ini yang dibawa oleh Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Juga 3 orang ini yang dibawa masuk ke dalam rumah ketika Yesus sedang mendoakan orang sakit ya, anak dari Zairus ya. Dan menarik lagi bahwa dari 3 orang ini yang menyadari bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus itu cuma Yohanes ya. Dengan pengertian dia menuliskan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Sebenarnya semua murid dikasihi oleh Yesus, tapi Yohanes menyadari hal itu dan dia menuliskannya. Nah, Injil Yohanes ini mencatat banyak hal ya. Dari 12 murid itu, menurut catatan sejarah semuanya itu
mati martir ya, kecuali Yohanes. Yohanes itu mencapai usia yang sangat lanjut. Dia pernah dimasukkan ke dalam penggorengan yang diisi minyak ya. Menurut catatan sejarah banyak hamba Tuhan menceritakan hal itu. Tapi orang ini gak mati, malah dibuang ke Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos itu justru dia mendapatkan wahyu yang dia tuliskan sebagai kitab wahyu. Di Injil Yohanes inilah banyak hal penting yang dicatat. Makanya ketika orang mulai kenal Yesus, dianjurkan baca Injil Yohanes. Karena ini sepertinya menceritakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, menyampaikan hal-hal penting ya dalam kekristenan. Misalnya Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan terus lalu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu di Yohanes 2 nanti kita akan melihat tentang mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus, yaitu air menjadi anggur di Kana. Lalu Yohanes 3 ada cerita mengenai percakapan dengan Nikodemus, dan juga ayat yang terkenal yang tadi saya sebutkan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yohanes 4 itu cerita tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 5 cerita mengenai orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit dan dia terbaring di tepi kolam Bethesda. Dia berusaha untuk menjadi orang pertama ya yang masuk ke dalam kolam itu untuk mengharapkan kesembuhannya. Lalu kita akan melihat ayat Yohanes yang lain ya, Injil pasal yang lain ya, ada Yohanes 6 tentang roti hidup, Yohanes 7 mengenai air hidup, dan banyak lagi ya. Ada lagi Yohanes 9 tentang orang buta yang sejak lahirnya. Lalu Yohanes 10 cerita mengenai Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian Yohanes 11 itu cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Lalu Yohanes 12, Yohanes 13 percakapan Yesus ya dengan murid-muridnya, pengajaran khusus, makan di rumah Maria Marta, dan ada Lazarus yang sudah dibangkitkan. Lalu Yesus mengajarkan mengenai kasih, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian Yohanes 14 juga dia mengajarkan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan ada satu ayat yang terkenal, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yohanes 15 dia mengajarkan mengenai doa, mengenai pokok anggur yang benar. Dan salah satu ayat yang terkenal mengenai doa adalah Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu kita akan melihat yang lain ya di Injil Yohanes ini, hal-hal yang tidak tercatat ya, atau tidak dicatat oleh Matius, Markus, Lukas ya, hanya Yohanes yang mencatatnya. Di antaranya juga Yohanes 7, Yohanes 17 ketika Yesus berdoa di taman sebelum dia ditangkap, ada doa dia yang cukup detail. Dan kemudian sisanya mengenai bagaimana dia diadili, dia ditangkap. Tapi di 3 ayat yang kita baca tadi ya, yang saya bacakan, Yohanes 20 dan Yohanes 21 ini ditekankan bahwa apa yang dicatat oleh Yohanes ini masih belum ada apa-apanya. Artinya masih banyak yang tidak dicatat dalam kitab ini yang telah dibuat oleh Yesus. Tapi yang dicatat ini sebenarnya sudah cukup ya, dengan tujuan supaya kita yang membacanya, kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia lewat perawan Maria. Dia menjalani kehidupan normal sebagai manusia. Dia sama seperti kita. Dia dikatakan Adam yang terakhir
Kalau Adam yang pertama itu membuat dosa masuk ke dalam dunia, maka Adam yang terakhir ini, yaitu Yesus, membawa kehidupan ya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 10 itu ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai zoe, dan mempunyai hidup itu dalam kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang itu ke dunia dengan tujuan supaya kita ini percaya kepada Dia, dan oleh iman kita itu kita memperoleh zoe, ya, hidup itu, hidupnya Allah. Dan tidak hanya kita terima untuk diri kita sendiri, tapi hidup itu melimpah keluar memberkati orang lain ya. Jadi ketika orang berjumpa dengan kita, Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang tersebut. Bahkan ketika seseorang ingat akan kita, mereka mendapat berkat. Kitab Amsal mengatakan hal itu. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya. Tapi diperlukan kita, keputusan kita untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan ketika kita percaya itu, oleh iman kita itu kita memperoleh hidup atau zoe. Dan karena zoe itu adalah the God kind of life, artinya hidupnya Allah, jenis hidupnya Allah, maka hidup itu, zoe ini adalah sesuatu yang baik, artinya sesuatu yang ya kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan. Semua yang baik itu dari Tuhan, itu diberikan kepada kita. Lalu di Yohanes 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal yang dibuat oleh Yesus. Tapi kalau ditulis gak akan cukup. Tapi kalaupun gak dicatat semua, nah kita belajar untuk mendasarkan semua yang kita percayai pada apa yang tertulis. Yang tertulis ini sudah lebih dari cukup. Kita baca kitab Yohanes saja, kita melihat bagaimana dia buat banyak mujizat. Tadi saya sudah sebut Yohanes 2, air menjadi anggur. Itu mujizat pertama. Saya ingat ketika saya kuliah, ada seorang kakak rohani dari jurusan kimia ya, farmasi. Dan dia bilang, saya dari jurusan kimia dan saya tahu persis itu antara air dan anggur itu unsurnya beda sekali. Jadi ketika air bisa menjadi anggur itu bisa terjadi cuma karena mujizat, ya, tidak mungkin karena hal lain. Jadi kita melihat bahwa ada kejadian mujizat yang membuat air itu bisa menjadi anggur. Ya, materi itu bisa berubah karena kuasa Tuhan. Dia beri contoh di situ. Lalu kalau kita baca Yohanes 5 yang saya singgung tadi, ada orang yang sudah 38 tahun sakit dan dia berbaring di tepi kolam Bethesda. Dia berharap dia bisa menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu ketika kolamnya airnya bergoncang. Karena pada masa itu kalau malaikat datang menggoncangkan kolam itu, airnya bergoncang, maka orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu sembuh, ya, apapun penyakitnya. Lalu Yesus datang dan dia tanya, maukah engkau sembuh? Lalu Tuhan Yesus tunjukkan cara yang lain, kamu gak perlu masuk ke dalam kolam itu. Kamu dengar kata-kata saya, dan sekarang saya berkata, ayo bangkit, angkat tilammu berjalan. Dan ketika orang itu percaya, lalu dia sembuh. Dan dia mulai angkat tilamnya dan dia berjalan. Nah, kita melihat mujizat yang Tuhan tunjukkan. Kita melihat Yohanes 6 itu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya, plus perempuan plus anak-anak, mungkin total 15.000, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan.
Saya dengar beberapa kesaksian yang mirip-mirip seperti itu. Ya, nggak persis sebanyak itu, tapi mereka orang-orang yang membuat satu acara, kemudian mereka hitung konsumsi kayaknya nggak cukup ini, tapi mereka berdoa sehingga ketika orang datang begitu banyak, setiap mereka memberikan makanan, kayaknya nggak habis-habis makanan itu, sampai semua orang kenyang dan masih ada sisanya. Beberapa tahun yang lalu ada acara besar juga yang dibuat, ya. Ada sekitar 300.000 orang hadir, dan dalam acara itu ada pembagian sembako dan macam-macam, ya. Dan dampaknya tidak cukup, ya, tapi ternyata mengalir terus, ya, berkat, sehingga ketika sembako dibagikan, bukan sembako, ya, pasar murah istilahnya. Jadi orang bisa membeli dengan harga murah, memang itu tujuan untuk menabur. Ketika diberikan, maka sepertinya nggak pernah habis, ya. Ketika dibagikan beras misalnya, harusnya secara logika nggak cukup, tapi ada terus, ya. Jadi mujizat itu ada, ya. Beberapa hamba Tuhan yang saya pernah dengar atau baca cerita mereka di buku, mereka mengalami seperti itu. Lalu kalau kita baca di Yohanes 9, satu contoh yang juga spektakuler, karena ada seorang buta yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus meludah ke tanah, ya. Yesus menempelkannya pada kedua matanya, lalu disuruh membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan ketika orang itu pergi, dia membasuh diri di kolam Siloam, dia bisa melihat lagi. Ada hamba Tuhan yang menceritakan kenapa Yesus buat seperti itu, meludah ke tanah, karena orang itu dilahirkan buta, jadi tidak punya bola mata. Jadi waktu dia meludah ke tanah itu, dia sedang membuat satu bola mata, ya, bundaran yang dia tempelkan ke mata orang itu. Kemudian dia suruh orang itu membasuh dirinya di kolam Siloam, dan ketika orang itu kembali, dia sudah bisa melihat. Nah, kita melihat di situ contoh mujizat istilahnya kreasi, ya, kreatif gitu. Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada awalnya itu secara fisik, ya, menjadi ada. Nah, itu Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, semua ini dicatat sebagai satu contoh, ya, suatu perwakilan bahwa ada mujizat seperti itu. Bahkan juga ada juga mujizat-mujizat yang mungkin kita belum pernah lihat secara jelas di Alkitab, tapi terjadi, ya, sekarang ini. Kalau air menjadi anggur, saya pernah baca cerita itu terjadi di Nusa Tenggara, ya, di Kupang sana, di Zoe. Bagaimana orang-orang berdoa yang percaya kepada Tuhan, mereka mau perjamuan kudus dan mereka berdoa, lalu air itu menjadi anggur. Nah, kenapa sekarang nggak terjadi? Ya karena sekarang anggurnya sudah banyak dan kita juga dipermudah, ya. Kalau nggak ada anggur, kita bisa pakai minuman kotak, ya. Kita pakai yang rasa anggur, bahkan kadang-kadang rasa lain, ya. Tapi pada zaman tahun 60-an waktu di Timor, di Zoe, mereka serius sekali ingin bisa perjamuan kudus dengan anggur, dan mereka nggak punya itu. Dan mereka baca Yohanes 2, bagaimana contoh Yesus menunjukkan air bisa menjadi anggur. Di Injil Yohanes juga Yesus bilang satu perkataan yang itu sebenarnya tantangan buat kita. Dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi daripada itu, ya. Jadi ini suatu hal yang Tuhan katakan, suatu tantangan ya sebenarnya, ya, buat kita. Lalu kita baca di Yohanes 11, itu salah satu mujizat yang spektakuler. Lazarus yang sudah mati, sudah dikuburkan selama 4 hari dalam kubur, bahkan dikatakan sudah berbau, ya. Tapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu bukan hanya keluar bangkit, ya, tapi ada mujizat juga yang membuat tubuhnya yang harusnya sudah mulai membusuk itu
bisa menjadi pulih kembali. Ya, nggak usah 4 hari ya. Kalau aliran darah berhenti, tidak mengairi, tidak mensuplai oksigen yang cukup ke otak, ya, maka orang itu pingsan. Dan kalau cukup lama, ya melewati, saya nggak kurang tahu ya, beberapa menit ya, atau beberapa puluh menit, maka orang itu otaknya akan rusak ya, damage ya, jadi nggak bisa pulih kembali. Nah, bayangkan ya, Lazarus 4 hari ya, sudah dikubur, sudah berbau, tapi toh bisa dibangkitkan kembali. Nah, ini semua contoh-contoh yang dicatat supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang pertama, dan ini sudah kita lakukan ya waktu kita terima Tuhan Yesus. Tapi juga supaya kita oleh iman kita ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita memperoleh hidup Zoe ya. Di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada berkat, ada sukacita, ada semua yang baik. Tapi diperlukan iman. Iman kita itu yang akan menarik ya realita Zoe itu ke dalam dunia fisiknya, ke dalam tubuh kita. Kitab Amsal mengatakan firman itu menjadi obat, menjadi kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya. Nah, kita seringkali kita baca firman, kita percaya, tapi sebenarnya yang sering terjadi itu baru sampai level pikiran kita, sampai level jiwa. Itu belum meresap masuk ke dalam hati kita yang paling dalam ya. Nah, ini baru dari kitab Injil Yohanes. Kita bisa baca juga Matius, Markus, Lukas. Ada banyak hal yang Tuhan buat di sana yang waktu kita baca itu menjadi bahan buat kita untuk percaya bahwa Tuhan buat itu di dunia 2000 tahun yang lalu, dan Dia juga bukan hanya bisa, tapi Dia juga mau buat itu di masa sekarang. Karena ketika Dia naik ke surga, Dia kirimkan Roh-Nya yang kudus ya. Roh Kudus menyertai kita. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajari kita banyak hal supaya kita bisa menangkap ya, memiliki dan membuat apa yang sudah kita terima di dalam roh kita yang sudah lahir baru itu menjelma menjadi fakta yang kita lihat dengan mata jasmani kita ya. Lalu setelah itu kita juga bisa lihat kisah rasul. Kenapa disebut kisah rasul? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu cerita mengenai Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Kita melihat bagaimana firman itu diperagakan. Kita melihat yang Yesus lakukan itu sebagai firman dalam tindakan. Nah, itu kitab Injil disebut kabar baik ya, gospel. Dalam bahasa aslinya itu artinya kabar baik yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya karena begitu baiknya. Lalu ada kisah rasul. Kisah rasul adalah kisah mengenai rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus yang pada awalnya itu bersama dengan Dia ya, kecuali Yudas Iskariot yang digantikan dengan yang lain. Mereka itu memulai pelayanan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Jadi kisah rasul itu sebenarnya adalah kisah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup para rasul. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris itu disebut the acts, ACTS, ya, tindakan, action, the acts of the Holy Spirit through the apostle ya. Jadi artinya tindakan atau pekerjaan Roh Kudus dalam diri para rasul. Lalu setelah itu kita mendapatkan ada Roma ya, 1 Korintus, 2 Korintus dan seterusnya. Itu surat-surat penggembalaan untuk pembinaan, untuk mengerti bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan ya. Dan seterusnya ada kitab Wahyu. Lalu ada perjanjian lama sebagai gambaran untuk apa yang kita alami di perjanjian baru.
Nah, ini semua dicatat ya, walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa dicatat tapi nggak dicatat, tapi yang sudah ada ini itu lebih dari cukup buat kita, supaya oleh iman kita memperoleh manfaat semaksimal mungkin yang Tuhan sediakan lewat Zoe, lewat hidupnya yang Dia berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab firman-Mu berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan firman-Mu juga berkata bahwa you make all things beautiful in its time. Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh sebab itu kami boleh percaya, kami boleh berkata dan mengalaminya bahwa God is good all the time. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.